Darwin salah satu agen asuransi dari PT Sun Life pada persidangan sebelumnya, oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jatim, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, dalam pasal 378 KUHP. Menjatuhkan terhadap Darwin yakni, pidana penjara selama 4 tahun. Di persidangan yang berlangsung, pada Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025, Darwin menyampaikan nota pembelaan atau pledoi secara tertulis dan dibacakan sendiri di hadapan majelis hakim. Inti, pada pledoi yaitu, Darwin memohon maaf terhadap semua pihak dan berharap putusan seringan mungkin lantaran, dirinya sudah berusia 49 tahun adalah sebagai tulang punggung keluarga yang juga memiliki 3 orang anak masih butuh perhatian. Atas pledoi tersebut, Dwi Hartanta selaku Jaksa Penuntut Umum bakal menanggapi pledoi Darwin secara tertulis di pekan depan. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV menyampaikan. Sehat yang mulia. Saudara mau jalan sendiri atau diserahkan kepada kok? Saya baca sendiri. Terima kasih waktunya. Saya Darwin menyesal dan meminta maaf pertama kepada Tuhan saya, kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua kepada negara saya Indonesia, dari pihak kepolisian, kejaksaan Republik Indonesia, dan yang mulia majelis hakim. Yang ketiga, untuk perusahaan Sun Life saya juga menyesal dan meminta maaf kejadian kesepakatan bisnis yang gagal di tahun 2019 dan langkah saya yang salah yang telah saya lakukan. Yang keempat, almarhum ayah saya dan ibu saya telah mengecewakan mereka dan telah saya minta maaf sama mereka dan saya telah berdoa sama saya ditahan. Yang kelima, istri dan 3 anak saya yang saya harusnya menafkahi mereka, membimbing dan melindungi 3 anak saya, tapi kondisi sekarang saya gagal. Jadi saya meminta maaf. Terus yang terakhir adalah saya memohon belas kasihan dan cinta kepada saya dan kepada keluarga saya. Jadi sekarang saya kebetulan yang mulia berusia 49 tahun dan merupakan tulang punggung keluarga. Semasa almarhum orang tua saya masih hidup dan juga kakak abang saya hidupi. Dan sekarang saya harus hidupin 3 anak saya yang masih kecil, usia 8, 12, dan 13 tahun, SD 2, SD 6, dan baru naik SMP 2. Anak-anak saya telah menikah. Jadi istri saya sendiri sekarang jual kue sejak pandemi sampai hari ini, dia jual kue berdasarkan pesanan. Terus kemudian saya sendiri kebetulan seorang guru 9 tahun di Sumatera. 9 tahun di Sumatera saya seorang guru di Pematang Siantar dan agen asuransi sejak 1999 sekitar 21 tahun dan tidak kerja lagi 5 tahun sejak kasus ini karena kegagalan saya di asuransi Sun Life. Saya tidak punya rekod jelek, tidak pernah dihukum, dan ini pertama kali saya masuk ke rumah tahanan. Saya sendiri sakit stroke dan diabetes di tahun 2025 Januari, 1 minggu sebelum ditahan. Jadi saya juga ikuti semua prosesnya dan kebetulan dirawat di rumah sakit Kotomoyo dengan memakai BPJS. Jadi saya telah bersalah, memohon pengampunan dan mengurangi tuntutan hukuman saya. Saya berterima kasih kepada pihak Sun Life yang telah menuntut saya, para jaksa penuntut yang telah bersidang dan telah dipimpin oleh para hakim yang terhormat dan mulia. Saya juga menyesal minta maaf memberikan belas kasihan kepada saya Darwin bin Andian. Dan saya sendiri beberapa kali ada percobaan membunuh diri sewaktu saya gagal. Cuma dihalangi istri anak saya
Dan waktu itu memang saya pengen loncat dari TP, cuma saya gagalkan karena sebelum saya loncat ada orang sudah loncat. Jadi saya pikir itu bukan harusnya saya kerjakan. Jadi saya memohon semoga Tuhan yang melancarkan semua sudah ini. Terima kasih yang mulia. Ini saya boleh kasih nama yang mulia. Dan dari penasihat hukum, Bismillahirrahmanirrahim. Pledoi untuk dan semangat dalam perkara pidana dan perkara menyiapkan untuk dan 2025 dan sebagainya. Pendahuluan majelis hakim yang muliakan dan yang menghormati perkara ini kami tim penasihat hukum hingga sampai dengan kami penasihat hukum persidangan perkara ini berjalan dengan lancar dan tidak bahwa dalam proses investigasi yang terjadi berdasarkan namun kebijakan ketua majelis hakim selaku menyelesaikan proses persidangan dengan tertib dan tidak ada perbuatan saling melecehkan atau menghina martabat korban. Kami rasakan dari semua pihak untuk mengungkap kebenaran material dalam perkara ini. Selanjutnya kami sampaikan pernyataan selanjutnya kepada jaksa penuntut umum. Dengan begitu bukti mempertahankan dakwaannya. Dasar hukum pengajuan dengan pledoi kami bacakan. Kesimpulan persidangan. Majelis hakim yang dimuliakan, untuk yang menghormati bahwa terdakwa oleh JPU dalam surat tuntutannya dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pasal 378 yang berbunyi barang siapa yang bermaksud untuk membunuh diri sendiri atau orang lain secara melakukan dengan memakai nama palsu atau nama palsu dengan muslihat maupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyatakan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan maupun menghabiskan harta sehingga mengakibatkan dengan pidana penjara 4 tahun. Bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan saksi keterangan terdakwa dan saksi surat yang dihadirkan dalam persidangan maka penasihat hukum menyampaikan hal yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terdakwa mengetahui tersangka melalui panitera yang hadir pada seminar di hadapan majelis. Bahwa terdakwa tidak pernah menawarkan diri untuk menjadi agen sampai tetapi penawaran untuk sampai yang tahu informasi dari kepada panitera karena terdakwa merupakan saudari panitera. Bahwa dalam kerjaannya sebagai agen terdakwa terkendala karena waktu yang relatif singkat serta adanya pandemi COVID-19 yang mana pada saat itu menyebabkan penurunan penjualan polis asuransi. Hal tersebut telah disampaikan pada pihak sampai bahwa terungkap dalam persidangan perbuatan terdakwa telah dinyatakan sebagai perbuatan bersaksi yang berjanji dan telah diputus berdasarkan putusan nomor 661 garing PPDTP garing 2021 garing PSK Kesehatan Jutu bahwa terdakwa Dawin telah menyampaikan kesalahan dan secara langsung kepada terdakwa yaitu disampaikan bahwa terungkap dalam fakta persidangan jika terdakwa Dawin tidak pernah dipidana sebelumnya. Terdakwa Dawin merupakan tulang punggung keluarga yang adanya pernah disebutkan bahwa terdakwa Dawin dalam pemeriksaan pada level penyidikan persidangan selalu bersikap kooperatif dan tidak menyerang diri. Untuk permohonan berdasarkan kami sebutkan di atas, kami mohon kiranya yang menerima majelis hakim pengadilan yang memeriksa
baik dari terdakwa maupun penasihat hukum, apakah penuntut umum akan mengajukan tanggapan atau replik? Dan waktu ya. Akan mengajukan 1 minggu dari sekarang. Dari Selasa tanggal 8 ya. Itu dari Selasa tanggal 8 ya. Untuk tanggapan dari penuntut umum. Iya.